Tes tes satu dua. Kita lanjut ke part yang lalu itu ya. Oke, ini nggak usah pakai cut ya audionya ya. Kita langsung aja ini suara asli Mimin ini tanpa cut no sensor. Oke, melanjutkan part yang lalu. Nampak Pak Tua Joseph pingsan terjatuh. Linji panik dan berusaha membopong Joseph untuk beristirahat. Plok. Dengan susah payah dia tetap tidak bisa mengangkat tubuh Joseph. Aku tahu kalau dia berat, tapi kupikir dia tidak akan seberat ini. Dia nampak seperti beruang coklat, ada banyak otot di mana-mana. Andai saja dia kurus seperti Pak Tua Wilde, apa yang harus kulakukan sekarang? Kalau saja ada pelanggan lain di sini yang bisa bantuku memindahkannya. Masalahnya tidak ada orang yang akan keluar dalam keadaan cuaca seperti ini. Terserahlah, aku minta maaf tapi kuharap kau juga bisa memaafkanku karena melakukan sesuatu seperti ini. Dengan sangat terpaksa dikarenakan Joseph terlalu berat, Linji menyeret Joseph seperti keset di lantai, dan ternyata ada seekor kucing yang melihat di depan pintu tokonya Linji. Kucing itu nampak terkejut dia. Setelah usaha Linji yang menyeret Joseph untuk beristirahat di kursi itu berhasil, Linji memperhatikan tubuh Joseph. Lengan mekanik? Apa dia juga cacat seperti Pak Tua Wilde? Fisiknya yang tak terduga dan nada suaranya yang merintih itu. Pensiunan perwira militer berpangkat tinggi. Tidak diragukan lagi, dia mirip dengan pensiunan perwira yang kutemui sebelumnya. Mereka semua memiliki aura yang sama. Sikap waspada dan kelelahan mentalnya itu mengarah ke PTSD. Dia pasti mengenang lengannya yang hilang sebagai pengingat tempur yang pernah dia lakukan. Begitu. Akhirnya aku mengerti. Aku berasumsi dia pingsan karena kejutan yang tiba-tiba. Ini juga buruk untuk syarafnya. Tapi kalau dilihat-lihat, situasi ini membuatku terlihat seperti melakukan sesuatu yang aneh. Aku Linji, orang yang terhormat. Tidak akan ada orang yang berpikir tentang aku sekejam itu. Sesaat dia berbicara, ternyata ya ada lagi setiap episode yang salah paham dengan Linji. Ini contohnya si kucing ini yang panik ngelihat si Linji takut banget. Nah, kembali ke Linji. Terlihat Linji memperlakukan Joseph dengan baik. Lelaki tua yang keras kepala, tidurlah dengan nyenyak, ucap Linji. Seketika Linji melirik pintu. Dia merasa seperti dimata-matai seseorang. Apa ada seseorang di sana? Linji penasaran dan dia langsung mengecek sampai keluar toko. Itu hanya kucing. Hei, sini pulang. Kembali, di sana hujan dan berbahaya. Namun ternyata kucing itu bisa berbicara. Sambil lari dan panik dia berkata, "Bagaimana bisa begini? Hilangkan perubahan bentuk," saut kucing merapal mantra, dan ternyata itu adalah penyihir yang menyamar. Penyihir itu nampak panik dan ketakutan hingga menangis. Tidak percaya jika Joseph dilumpuhkan oleh penjaga toko itu dan penyamaran bisa diketahui penjaga toko. Hanya saja bagaimana bisa terjadi seperti ini? Diketahui ternyata penyihir itu adalah Morrison Gregg, Biro Intelijen dan Pengintaian di Menara Instrumen Rahasia. Sebagai penggemar terbesar Joseph dan agar bisa lebih dekat dengannya, Greg berusaha keras agar diterima menjadi Biro Intelijen Menara Rahasia. Tentu saja aku tahu semuanya tentang apa yang terjadi antara kesatria radian Joseph dengan penyihir hitam Wilde. Aku khawatir dengan idolaku, jadi aku mengikutinya ke toko buku itu. Jadi Greg ini penggemar Joseph. Dia takut idolanya kenapa-napa. Nah, dia itu tahu kalau Joseph mau ke toko buku. Jadi Greg mengintai toko buku itu. Setelah dicek,
toko buku itu nggak ada aura jahat dan Linji itu cuma manusia biasa. Udah itu keluarlah dia nungguin Joseph di depan toko. Dia nunggu buat minta tanda tangan si Joseph. Setelah nunggu lama sekitar 10 menitan, ini intel kucing bete. Ngecek dia masuk ke dalam toko. Wayahnya dia ngecek, ternyata pas banget kejadian si Joseph lagi pingsan. Terus digeret tuh sama si Linji. Mana si Linji pakai ngomong tidurlah yang nyenyak. Ngomong ucapan tidurlah yang nyenyak itu, muka Linji itu mirip orang psikopat jahat. Jadi itulah kesalahpahaman lagi. Lanjut. Nampak Joseph tersadar, namun dia seolah-olah berada di dimensi berbeda. Kayaknya sih mimpi. Di mana aku? Ini ilusi kutukan lainnya dari Candela. For informasi, Candela itu pedang suci kuno dari zaman kesatria di awal-awal guys. Terdapat bisikan yang keluar dari dalam buku dongeng Linji yang tanpa henti. Saat kau menatap ke dalam jurang maut juga menatapmu. Dan jurang maut mengenalinya sendiri. Tiba-tiba rasa sakitnya perlahan memudar. Apa itu Candela? Terlihat pedang Candela keluar dari buku dan berkata, akhirnya aku bertemu denganmu. Wah, ini semacam dongeng. Joseph heran dikarenakan melihat seorang pria kesatria memegang pedang Candela namun tidak nampak wajahnya. Di saat ia mendekati, dia terbangun dan sudah berada di kursi dengan terheran-heran. Dia berdiri sambil memegang buku. Kakek, kau sudah bangun? Tanya Linji. Dengan sikap yang aneh dan berubah, Joseph tersenyum dan berkata, terima kasih sudah menonton Kaum Review dan jangan lupa subrek, like, serta tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Wahahaha, asu.